Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, di pertemuan yang ke-14, pekan ke-14, kita akan belajar tentang uji beda rata-rata dua kelompok data dari dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang dua kelompok sampel yang berpasangan, di mana nilai pretest dan post-test kita mencari beda rata-ratanya. Nah, untuk saat ini kita mencari yang tidak berpasangan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, jika pada dua kelompok sampel yang tidak berpasangan, maka nanti akan ada dua kelompok atau dua kelas yang berbeda, yaitu ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Kelas eksperimen itu akan digunakan misalkan metode baru, misalkan mau mengajarkan tentang metode dengan metode quantum learning. Maka nanti kelas A kita sebut sebagai kelas eksperimen, kita ajarkan dengan metode quantum learning. Sementara kelas B yang kita ajarkan dengan teknik biasa itu menggunakan kelompok kontrol ya sebagai kelas pembanding. Jadi ada dua kelompok ya, dua kelompok. Nah, untuk menguji apakah nanti ada perbedaan rata-ratanya atau ada pengaruhnya metode tersebut, kita menggunakan uji T ya, di mana T sama dengan X1, eksperimen 1 atau dikurang eksperimen 2 atau rata-rata 1 kurang rata-rata 2 dibagi SG itu adalah simpangan gabungan dikali akar 1/n plus 1, 1/n1 tambah 1/n2 dan seterusnya ya. Nah, kita langsung saja kita akan bagaimana melihat atau menguji. Nah, nanti untuk kriteria ujinya seperti yang kemarin sama, jika T hitungnya lebih dari T tabel maka dikatakan eksperimen memiliki pengaruh yang signifikan. Jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka dikatakan eksperimen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Gitu ya. Nah, contoh penelitian berjudul pengaruh metode quantum learning terhadap kemampuan menulis teks berita siswa kelas 10. Penelitian menggunakan metode quantum learning untuk kelas eksperimen, sedangkan metode konvensional yang biasa digunakan oleh guru ini ceramah bervariasi ya, kita gunakan untuk kelas kontrol. Hasilnya kita dapat sebagai berikut. Ini kelas kontrol nilainya kemampuan menulisnya dari 33 sampai 75 dan kelas eksperimen dari 55 sampai 95. Pak, ini kenapa jumlah siswanya berbeda ya? Ada yang apa namanya? 20 dan ada yang 18. Jadi, untuk penelitian dengan dua kelompok sampel yang berbeda, jikalaupun jumlah sampelnya tidak sama, itu tidak pengaruh ya. Tetap bisa dianalisa. Berbeda ketika dia sampel berpasangan. Kalau berpasangan yang pre-test dan post-test tentu saja dia tetap sama ya. Dia harus sama sampelnya baik sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan. Tetapi karena ini kelasnya berbeda, ini boleh tidak sama. Maka Pak Adi coba yang satu menggunakan 20 sampel untuk kelas kontrolnya, kelas eksperimennya menggunakan 18. Kita lihat setelah Pak Adi cari rata-ratanya adalah untuk kelas kontrol 52,2, kelas eksperimen 72,56, variannya adalah 120,69 dan 192,26. Nah, untuk rata-rata dan varian ini sudah pernah diajarkan di awal-awal pertemuan sehingga Pak Adi tidak jelaskan lagi cara mencarinya. Pak Adi tinggal masuk ke sini ya. Sehingga kita mencari SG gabungan ya. Nah, untuk menentukan SG gabungan kita ikuti saja ya. Ikuti N-1, N1 min 1. N1-nya kita anggap adalah 20 ya. Di sini adalah 20 dikurangi 1 ya. Dikali S1 pangkat 2. S1-nya kita ambil 120,69 ya. Lalu ditambah ya N2 min 1, N2-nya adalah 18 dikurangi 1 ya. Nanti dikali 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 192,26 dibagi N plus 1, N1, N2, N1-nya 20, N2-nya adalah 18, dan dikurangi 2. Ya, ini semua seperti itu. Ini bisa dilakukan dengan kalkulator biasa, ya. Mudah saja sebenarnya. Kalau mau menggunakan kalkulator nanti tinggal boleh ditambahin kurung seperti ini, ya. Karena kalkulator akan membaca.
Nanti hasilnya lalu dibagi dengan 20 tambah 18 dikurangi 2. Sehingga nanti silakan dianalisa, kita dapat 154,48. Baik. Setelah kita masukkan angka dan kita dapatkan hasilnya SG pangkat 2, maka nanti kita cari skor gabungannya. 154 diakarkan kembali. Ya. Dalam hal ini sama dengan ya, akar dari ya, 154,48. Ya, nanti kita dapat hasilnya adalah 12,42. Setelah kita dapatkan hasilnya di 12,42, maka kita bisa langsung menentukan T hitung. Ya, di mana T hitung itu sama dengan kita masukkan ya X1 dan X2 rata-rata pertama dan rata-rata kedua. Pak, yang satu 52,2, yang satu 72,56, mana yang saya masukkan? Yang dimaksud dengan X1 dikurang X2 ini adalah selisih dari rata-rata yang pertama maupun rata-rata kedua. Sehingga kalau selisih kita masukkan 52,2 dikurang 72,56 hasilnya pasti minus. Maka yang benar adalah kita masukkan dulu ada angka di 72,56 ya dikurangi 52,2. Jadi yang diharapkan adalah selisihnya. Ya, sekali lagi yang diharapkan adalah selisihnya. SG-nya adalah 4 ya. SG-nya ada tadi 12,42 gitu ya. Kemudian akar 1 kita buat akarnya di sini. Buat akar, kemudian kita buat spreadsheet-nya. 1 per N plus 1 berarti 1 per 20 ditambah ya, ditambah 1 per 18 karena yang satu sampelnya berjumlah 20, yang satu sampelnya berjumlah 18 ya. Nah, setelah ini baru kita hitung berapa hasilnya, kita hitung. Silakan. Berarti 72 dikurang 56 dibagi apa namanya? Yang di bawah itu. Nah, kita lihat. Yang di atas berarti berapa? Kita lihat ya, kita hitung pakai kalkulator menggunakan kalkulator. 72,56 dikurangi 52,2 yaitu 20,36. 20,36. Nah, sedangkan di bawahnya adalah ya itu 12,42 dikali. Nah, akar dari bagaimana cara menentukan akar dari 1/20 tambah 1/18? Sebenarnya tinggal kalian buat saja 1 bagi 20 itu hasilnya berapa ya. Kemudian 1 dibagi 18 itu hasilnya berapa? Kalian jumlah, lalu nanti terakhir dibuat akarnya. Gitu ya, sekali lagi, nanti kalian bisa buat 1/20 berapa hasilnya. Ditambah 1/18 hasilnya berapa. Kalian jumlah, lalu dibuat akarnya. Sehingga nanti kita dapat hasil akhir dari akarnya adalah 0,32. Ya. Nah, ini tinggal kita buat ya. Ini sama dengan 20,36 ya dibagi 4,03. Ini kalau ada sedikit-sedikit perbedaan tidak apa-apa ya. Karena tadi ini analisanya tadi menggunakan Excel. Excel biasanya pembulatannya lebih akurat dibandingkan kalkulator. Sehingga kita dapat 20,36 dibagi 4,03 yaitu 5,05. Nah, ini kita mendapat nilai T hitung. T hitungnya adalah 50. Sebenarnya inilah yang kita harapkan. 154,48, 12,42 itu hanyalah alat untuk mencapai angka di 5,05 itu. Jadi stepnya seperti itu.
Nah, kalau kita dapat 5,05, lalu kita bandingkan dengan T-tabel. Kita lihat, T-tabelnya adalah alfanya 0,05, DK-nya adalah N plus 1, N plus 2 dikurangi 2. Kita perhatikan, N plus 1 tadi 20, N plus 2 itu 18, jumlahnya 38, kalau dikurangi 2, berarti jumlahnya adalah 36. Kita ambil 36. Ya, nanti 36, alfanya adalah seperti biasa 0,05. 0,05 kemudian ke 36 kita dapat di 2,028. Kita ambil dua angka di belakang koma, 2,02 ya. 2,02 sehingga kita dapat nilai T tabelnya adalah 2,02. Nah, kita lihat analisanya. Karena T hitung lebih dari T tabel, T hitungnya kita dapat adalah angka berapa tadi? 5,05 ya. Lebih dari T tabelnya adalah 2,02. Seperti itu. Ya, kata atau ya. Ya, mudah dibacanya nanti. Karena terhitung lebih dari T tabel atau 5,05 lebih dari 2,02, maka disimpulkan eksperimen memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi kalau kalian kemarin sudah bisa di yang beda rata-rata dengan sampel berpasangan, maka untuk yang sampel tidak berpasangan pun sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya tinggal melanjutkan saja. Ya. Jadi setelah ini Pak diharapkan kalian bisa mengerjakan. Ini ada soal yang Pak diberikan. Silakan di apa namanya? Silakan dihitung, dianalisa apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Ini ada kelompok eksperimen, ini ada kelompok kontrol. Sekarang kelompok kontrolnya hanya 19. Kalau tadi kelompok eksperimennya hanya 18, kontrolnya ada 20. Ya, silakan nanti dicari setelah ini. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan nanti melalui grup WA. Ya, mudah-mudahan perkuliahan hari ini bisa dipahami dan bisa digunakan untuk pembuatan karya ilmiah kalian termasuk skripsi di waktu yang akan datang. Ya, demikian kuliah kita singkat kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.